Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih dan memilah pupuk maupun nutrisi yang akan kita gunakan pada saat fase terapi atau proses penyembuhan dan pemulihan tanaman yang terkena penyakit, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi sahabat dan rekan tani, bahwa penyakit virus ini merupakan penyakit yang sangat ditakuti karena bisa menimbulkan kegagalan total dalam berbudidaya tanaman, terutama sekali pada komoditi tanaman unggulan seperti tanaman golongan terung-terungan dan golongan timun-timunan. Dan kenapa ini harus kami jelaskan, mengingat sejauh ini banyak dari petani itu melakukan pemberian pupuk dan nutrisi atas dasar kebiasaan dan biasanya, dengan anggapan bahwa pupuk itu memang wajib diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Namun demikian, layaknya manusia pada saat dia sakit atau terapi sakit atau proses penyembuhan dan pemulihan, dalam hal mengkonsumsi makanan juga harus diatur agar bisa mempercepat penyembuhan dari penyakit yang dideritanya. Andai saja kita mengkonsumsi makanan yang bisa mendukung dan meningkatkan kembali aktivitas penyakit, maka akan sulit untuk mempercepat penyembuhan. Maka itu apabila kita sedang menjalankan terapi pengobatan dan pemulihan, biasanya dokter ataupun orang pintar itu membatasi konsumsi makanan-makanan tertentu yang disangsikan bisa mengembalikan aktivitas penyakit yang kita derita. Untuk komoditi tanaman unggulan dari golongan timun-timunan maupun terung-terungan memang menjadi favorit dari perkembangan penyakit virus yang pada dasarnya seringkali menyerang tanaman-tanaman komoditi unggulan tersebut. Jadi buat sahabat dan rekan tani, tanaman juga harus diperlakukan sama seperti yang saya jelaskan sebagai perumpamaan pada diri kita sebagai manusia. Pada saat tanaman kita terserang virus, akan lebih baik kita menghindari penggunaan pupuk maupun nutrisi yang mengandung nitrogen. Sebab dengan asupan nitrogen akan memacu hormon auksin dan hormon-hormon lainnya, sehingga akan meningkatkan percepatan pembelahan sel yang otomatis akan membuat jaringan tanaman menjadi lemah karena selalu terbarukan, sehingga mudah dipenetrasi oleh virus. Kemudian ya diupayakan juga untuk menghindari fosfat, mengingat sifat fosfat ini sangat merangsang proses pembentukan, baik itu pembentukan organ-organ generatif yang baru maupun organ-organ vegetatif yang baru. Mengingat dalam kondisi sakit, kita akan berupaya agar tanaman lebih terfokus pada proses pemulihan, baik peningkatan kekebalan tubuhnya maupun proses untuk menghindari tingkat keaktifan penyakit yang ada di dalam tubuh tanaman. Maka itu kita menggunakan pupuk ataupun nutrisi yang bisa menguatkan imunitas tanaman dan kemudian bisa membuat kondisi tanaman maupun sel-sel yang ada di jaringan tubuh tanaman itu menjadi kurang diminati oleh virus. Nah, ini kan seringkali kita salah persepsi bahwa yang bisa memulihkan tanaman itu nutrisi dalam bentuk asam amino. Memang dalam kondisi normal di mana tidak ada serangan virus, asam amino ini sangat baik dalam hal recovery atau pemulihan. Tapi pada saat tanaman sedang sakit dan kritis-kritisnya, asam amino sekiranya kita berikan pun tidak bisa serta-merta banyak ya. Karena bagaimanapun asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein yang bisa merangsang pembentukan sel-sel baru, layaknya yang saya sebutkan tadi atas peran nitrogen. Kemudian kenapa kita juga harus menghindari fosfat? Kolaborasi antara nitrogen dan fosfat ini akan membuat tanaman aktif membentuk protein, di mana asam amino tadi akan digunakan untuk merangsang proses pembentukan sel-sel baru dan jaringan baru. Dalam proses pembentukan sel dan jaringan baru tadi, tanaman juga akan membutuhkan energi ekstra, sehingga energi yang seharusnya difokuskan untuk proses pemulihan dan ketahanan tubuhnya dari serangan virus tadi menjadi terbagi-bagi, yang pada akhirnya akan mengurangi daya tangkal dan daya tahan tanaman terhadap virus. Apabila nanti asam amino ataupun nitrogen dan fosfat masuk ke tanaman dengan kadar yang tinggi, maka akan menggairahkan virus untuk aktif dan berkembang biak.
mengingat secara otomatis akan meningkatkan ketersediaan bahan makanan bagi virus itu sendiri. Sebagaimana yang kita pahami bahwa virus itu akan memakan asam amino yang ada di sel-sel maupun jaringan tubuh tanaman. Nah, dengan cara ini kan kita berharap virus tadi menjadi berpuasa atau mengurangi tingkat ketersediaan makanan bagi virus. Dengan berkurangnya ketersediaan makanan virus yang ada di dalam sel maupun jaringan tanaman, maka aktivitas hidup dan berkembang biak virus menjadi lebih terhambat karena kekurangan energi. Dan apabila itu berlaku dengan interval yang cukup lama, maka akan membuat virus menjadi non-aktif. Mengingat virus merupakan makhluk hidup dari golongan yang paling rendah dan merupakan makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk mati yang pada kondisi terdesak oleh situasi baik itu lingkungan maupun ketersediaan makanan, maka dia akan membentuk kista dan menonaktifkan diri. Alasan lain kita menghindari fosfat terutama sekali pada fase generatif, mengingat tanaman juga sedang aktif-aktifnya membentuk organ dalam bentuk bunga, bakal buah, dan buah. Bahwa dalam proses pembentukan organ generatif ini kan membutuhkan energi setara 3 kali lipat dari pembentukan organ-organ vegetatif. Terkurasnya energi untuk proses pembentukan organ generatif ini disangsikan akan melemahkan daya tahan tubuh tanaman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fosfat sangat berperan dalam merangsang pembentukan organ generatif baik bunga maupun bakal buah. Berbeda dengan fase vegetatif, fosfat masih bisa kita gunakan dalam terapi pemberian nutrisi maupun pupuk pada tanaman. Namun demikian, bukan berarti kita sama sekali tidak memberikan pupuk ataupun nutrisi pada tanaman, karena bila itu tidak dilakukan sama sekali, justru tanaman akan kekurangan nutrisi atau bahan makanan. Hanya saja kami sarankan secara unsur makronya itu yang mengandung kalium, kemudian kalsium, magnesium, dan sulfur. Di mana kalium ini akan menguatkan dinding sel dan jaringan tanaman. Kalsium selain akan memperkuat dinding sel tanaman, juga akan meningkatkan imunitas dan ketahanan tanaman. Magnesium dan sulfur merupakan dua unsur hara. Apabila banyak berada di jaringan tubuh tanaman, akan mengurangi selera ataupun minat daripada virus untuk mengkonsumsi sel-sel dan jaringan tanaman. Kemudian daripada itu, ada beberapa unsur mikro yang bisa menguatkan tanaman seperti zinc atau zinkum. Kemudian unsur-unsur logam lainnya juga bisa memacu dan merangsang pembentukan enzim untuk senyawa-senyawa kekebalan tubuh tanaman. Nah, kemudian kalau dari SAS itu sendiri, pada saat terserang virus yang sangat kritis, kita lebih cenderung menggunakan nutrisi berupa Salmar, kemudian Saka, Top SAS sebagai pupuk kocoran. Selain itu juga yang ada di Prima SAS, hanya saja sebagaimana video saya sebelumnya, Prima SAS dan Piranti beserta Salmar digunakan untuk terapi pengobatan, di mana Prima SAS dan Piranti selain sebagai nutrisi juga sebagai biopestisida yang nantinya juga membantu dalam hal pengendalian hama-hama vektor penularan virus. Selain juga terdapat nutrisi di dalamnya yang bisa membuat jaringan tanaman kurang diminati oleh virus. Sedangkan Salmar sendiri dalam istilah kedokteran bisa dikatakan sebagai analgesik atau sebagai pereda rasa sakit, sehingga tanaman seperti dibius dan mengurangi rasa sakit akibat serangan dari virus tadi. Nutrisi yang terkandung di Salmar sendiri selain sedikit mengandung asam amino yang memang terfokus pada proses recovery atau pemulihan jaringan dan sel-sel tanaman yang sudah rusak akibat terserang penyakit, juga mengandung unsur-unsur mikro yang bisa menguatkan tanaman secara antibodi dan merangsang pembentukan enzim yang bisa meningkatkan antibodi tanaman. Karena itu dengan penggabungan Salmar, Piranti, dan Prima SAS tadi akan lebih menajamkan manfaat dari proses penyembuhan tanaman. Karena pada Salmar mengandung unsur-unsur mikro yang bisa berperan untuk mengalokasikan secara fokus
bahan-bahan yang dicampurkan dalam aplikasinya ke tujuan dari aplikasi tersebut. Ya, kalau tujuan kita aplikasi paket keriting tadi untuk proses penyembuhan, nah maka akan lebih terfokus ke sana, karena sifat sebagian unsur yang terdapat di SALMAR bisa menjadi alat transportasi dalam mempercepat proses translokasi unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman dalam hal penguatan dan penyembuhan sel maupun jaringan tubuh tanaman. Jadi perlu kami simpulkan secara sederhana, hindarkan dulu penggunaan nitrogen dan fosfat pada saat proses penyembuhan. Karena bila terapi pemberian pupuk dan nutrisi ini tidak kita lakukan, maka apapun yang kita terapkan untuk mempercepat proses penyembuhan tanaman itu akan semakin sulit. Mengingat ada dua sisi yang saling bertolak belakang, di mana satu sisi kita melakukan terapi penyembuhan, tapi di sisi lain kita tidak menghindari pantangan-pantangan yang bisa mempercepat proses pemulihan tanaman. Tak ubahnya ketika kita sedang sakit mah, di satu sisi kita minum obat promah, tapi di sisi lain kita tidak menghindari minum kopi. Nah, ini kan artinya pengobatan dijalankan, tapi pantangannya juga dijalankan. Akhirnya kan hambar, sehingga proses penyembuhannya semakin panjang. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian. Nanti kita lanjut lagi, mengingat durasi waktunya juga sudah terlalu panjang. Semoga dengan penjelasan bisa memberikan manfaat terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.